Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ibadi Abdillah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all the praises and thanks be to Allah, God of the Alamin. Okay? Okay. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, firstly let's thank unto our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings, so we can live together here with the help of good condition. Okay? Okay. You understand? Understand. What are you today? Today. Yes, jangan. Secondly, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi. Given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us, who has guided us from darkness to lightness, from stupidity to cleverness. Okay, yes. 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 Pangapunten ini namun sosokan mawon. Soalnya mukadimah dari orang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semuanya pakai bahasa Indonesia, nggak gantian pakai bahasa Inggris mawon, oke? Everybody, everything you ask for, nothing is about you, and make yourself no matter where you are. Everything you call me Ustaz, everything you call me to something important you all, to describe about halal bihalal in here and become a hero and shining like a candle in the dark. Okay? Okay. Simpul Pak. Oke, kita mau. Hadirat kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, asatid, asatidah, yang menghormati Bapak sama Ustaz Ibu, Bapak penilai, Ustaz Ibu, Bapak IB TKI, Bukan Ponorogo, Bapak Ketua PGRI, Ibu Pengawas, kemudian Ibu Ketua PG TKI, Pulung, Himpau di Pulung, dan sebagai mawon Kepala Sekolah PG TKI atau BTKI Kecamatan Pulung, IJTKI Pulung, sebagai mohon hadirin ingkang hadir dalam kesempatan yang kami. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberi umur panjang, diberi kesehatan, sakit pemanggilan dalam acara halal bihalal. Mugi-mugi acara ini tansah dipun ridani dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma Amin. Bapak Ibu yang hormati, sadaya kula matur kathah, kula tak matur nuwun. Kula nek didapuk wonten acara ngeten iki, terus ditulis ustaz atau dipanggil ustaz atau dipanggil kiai, kadang kula berpikir loh, kiai iki cocok apa enggak ngoten lho. Kiai dirumokne apa ora. Masalahnya ngeten, profesi kula adalah seorang polisi. Di tengah masyarakat, bahkan di medsos kalau kita lihat, kalau ada polisi diserempet mobil sing ngesakne karo sing nyomurne oke sing Nyomurne. Makasih ya. Ini jujur tenang iki.
Kalau sampai nyukurnya ya dua kan itu. Kalau dewe kenal apa ngomong. Di medsos itu ya kalau ada polisi yang nerima sangu di jalanan langsung ada nyontek diviralkan. Langsung viral dalam 1 menit yang nonton sudah 1000 lebih. Sing mencaci maki yang menghujat lah macam-macam. Gen apa nggih? Jadi ada polisi sing ceramah ngene iki gak viral-viral. Tak enteni iki ora ning sing viral-viral ning TikTok ya ora ning YouTube, Instagram belas ora payu. Ya. Polisi ternyata masih banyak yang membenci daripada yang menyayangi. Maka dari itu saya tampil itu jadi kok aku di rumah ora. Tapi yang sewu tidak semua polisi jelek, tidak semuanya itu hanya oknumnya saja. Intinya tetap baik, manusianya tetap baik, tapi manusia yang oknum saja yang tidak terlibat, yang mungkin masih melakukan pelanggaran seperti itu masalahnya. Lajengipun kalau dilihat dari nama kula, jeneng kula niki lho, sakjane boten cocok nek disebut ustaz. Biasanya ustaz itu atau kiai itu namanya dinisbatkan ke asma Allah, diambilkan atau dikaitkan ke asma Allah, atau diambilkan dari Al-Quran atau hadis. Biasanya nama ustaz itu Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Somad, Salahuddin, Zainuddin, Khairuddin, Samsuddin, Mukidin. Biasanya ngono. Lagi kok Tony Girindra sampai Pak Jawa ini asli Jawa atau bukan? Asli Jawa, saking Magetan kula. Malah mbah kula saking Balong, cuma karena besar berkembang biak di Magetan dan lahir di Magetan. Saya pernah penasaran masalah nama niki. Kelas 2 SMA saya pengen tahu arti sebuah nama. Soalnya wong Jawa ngarani Asma Kinaryo Joko. Tak goleki nang Al-Qur'an ora ketemu. Sing jenenge Tony Girindra. Hadis Nabi Riyadhus Shalihin, Qurratun Nasihin ora ketemu. Oke, iki nek dileh golek jeneng iki. Apa sih arti sebuah nama saya ini? Akhirnya bapak kula terus terang. Bapak kula wis seorang guru, akhirnya ngangge baju korpi ngeten iki kemutan kali bapak kula. Guru SD, terakhir kepala sekolah SD. Ya, alhamdulillah sampai usia 75 tahun 2008 sampun dipun panggil dening Allah Subhanahu wa taala. Ibu dening ngoten dados kula niki yatim piatu. Ini saat ini disayangi. Bapak Ibu, nah jeneng ini ternyata diambilkan dari bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Bapak kula ngaku akhirnya ini oleh Tony itu artinya lelaki, julukan seorang lelaki. Tony itu nek Tini, Tina, Tuni, Titi, Tiwo, Tiwi, Tias, Tata, Tuminong, Tukeliong itu jenenge wedok. Nek Tony iki lanang. Oh ya alhamdulillah lanang tenang. Girindra Haryana berasal dari kata giri. Giri itu artinya gunung, Indra itu ratunya dewa, Arya itu kesatria, anak artinya ono. Ada yang digabung dari siji Tony Girindra Haryana. Kuwi artinya ada lelaki kesatria dari gunung ratunya dewa. Aku mau perakabutan jeneng Pak orang. Insyaallah sehat, alhamdulillah sehat dari polisi. Soalnya wonten ya tangga kula lahir ceplok dikai jeneng jenenge macam-macam, dijupukne saka bahasa Arab, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Jawa digabung dari siji. Akhirnya loro-loronan nek bayi. Tapi apa jenenge apa karo bayi? Aja mbok dikai jeneng macam-macam, gantine budel. Diganti budel dilalah kaya sehat. Del budel tangi del, sehat del budel. Akhirnya sehat sesuk budel mlayu kaya budel sampai tuwek ditenggur Pak budel. Nah ini Pak Bu. Masih masalah nama lagi. Saya punya teman Pak Bejo, punya anak cewek kembar, cantik-cantik. Ya dikasih nama Nini, satunya Nunu. Adalah setelah besar dewasa ya, Nini kuliah kedokteran. Nunu nggak kemana-mana, di rumah aja, sekolah di wilayahnya, di desanya. Setelah semua udah tamat sekolah, remaja di desa ini pada datang lamar anak Pak Bejo. Sing tak ngomongin Pak Bu, sing dipilih sana ini tapi malah Nunu. Lemak Bu.
Dia sih nunu nunu padahal udah cantik ya kembar. Nek mau lagi bilang nunu ini. Cantik nunu karena cantik itu ya dari hati ya kalau dari hati kalau memilih seseorang bukan karena jabatannya profesinya. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini pun saat ini kita berada di acara halal bihalal atau sembah nuwun sampun saged kapal untuk acara ini. Saya hanya ingin mengajak menganalisa dan mengevaluasi keimanan dan ketakwaan kita selama kemarin Ramadan dan selama beberapa hari di bulan Syawal ini. Ayo kita evaluasi masing-masing, kita analisa sudah sejauh manakah, ya sudah seperti apakah kualitas iman dan takwa kita ketika Ramadan kemarin. Yun sewu, karena iman manusia itu yazid wa yanqus seperti baterai HP. Iman manusia itu Ramadan kemarin dicas. Kalau namanya dicas berarti HP-nya sudah 100%, berarti siap dipakai sampai 1 tahun ke depan, ketemu Ramadan lagi dicas lagi. Nah kalau baterainya sekarang baterai solar, baterainya baterai rusak, baterainya baterai low, baterai sudah nggak bisa dipakai lagi, baru dipakai seminggu wis soak meneh, padahal dicas 1 bulan. Harapannya apa? Selama setahun ke depan iman kita seperti bulan Ramadan kemarin Pak Bu, kita sedang naik iman kita. Seperti apa? Kita bisa merasakan saat Ramadan kemarin iman kita sedang naik toh? Naik pasti. Buktinya apa? Semuanya kangen adzan maghrib gitu. Oh kangen sekali adzan maghrib, pokoknya kangen adzan maghrib. Ya wis jam 5 mulai 40 menit loh, jam piro to adzan ku yo. Saiki adzane jam 5 loh 40 menit, 46 menit apal. Begitu sampai jam 5.46 Allah yang sing adzan. Sopo to sing adzan kok ora adzan? Kangen adzan maghrib. Radio disetel kok yo ora adzan, jam piro to adzane ternyata jamnya molor, jam 11. Kangen sekali. Begitu terdengar tong Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rasulullah. Sampai bicara masalah. Rasa senang kita ketika Ramadan kemarin. Kenapa? Karena iman kita naik, iman kita sedang jos pada satu kejadian. Nah, sekarang pertinggi ini masihkah iman kita hari ini ngejos seperti bulan Ramadan kemarin? Masih Bu? Bisa Bu, ini jawab kok. Rahani jawabnya jujur gitu ya, iman gue mulai medun, mulai melorot. Ya. Nah, padahal seharusnya setelah 1 bulan dicas, maka saat ini iman kita masih benar-benar full 99%, baru dipakai beberapa hari, belum ada sebulan bulan Syawal. Kenapa? Karena kalau baterai ini sudah drop, yang saya Pak Bu, walaupun punya kuotanya full, habis beli kuota 100.000 ya 20 GB, tapi nek baterainya sowa ya percuma raiso dinggo baterai HP. Tapi walaupun nggak punya kuota, tapi baterainya full, baterainya oke, baterainya 100%, alah nyari wifi gratis. Yang angkringan, yang balai desa, yang kecamatan, yang wifi gratis, sing penting password apa mas? Diketik nyambung. Listrik mati, minta tolong hotspotnya dihidupin, bisa tethering sama temennya. Yang penting baterainya jos, baterainya penuh. Tapi kalau baterai sudah soak, nggak ada gunanya kuota, walaupun 100.000, 200.000, tapi nggak bisa dipakai. Maka dari itu yang saya Pak Bu, ayo kita perbaiki lagi keimanan kita. Jangan sampai drop. Baru saja dicas bulan Ramadan kemarin selama sebulan. Kenapa? Karena yang akan kita persembahkan nanti di hadapan Allah sampai akhir hayat ini ya iman ini. Sangu mati tutur raja brana, tutur pangkat tutur
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yen wis mati bondo gak melu, bojo ayu bojo sing namun pinter wis to, lakoni cerdas-cerdas BTKI. Sing nang kuburan padha tangisan, sing nang donya rebut warisan salat. Ngoten ya, ngoten tulung dipoto. Ngendali dugi dipoto ngir tekan dipoto dipun viralaken yo seneng hari Rebu lan warisan. Yang saya baru boten enten ya boten dugi, boten enten iki. Bapak Ibu ingkang kula hormati, maka ayo iman ini jangan sampai drop, jangan sampai pada saat Allah memanggil, alhamdulillah kita tanpa ada iman melekat dalam dada. Maka itu ayo setiap saat dices. Kalau merasa baterai yang enggak hebat, seminggu sekali dices, ikuti pengajian, ikuti kajian-kajian, ikuti ceramah-ceramah agama, buka-buka buku-buku agama dan seterusnya, sehingga iman ini tetap terjaga. Karena kalau orang Islam tidak punya iman, maka punten, nggak ada artinya. Karena harga yang tertinggi, derajat yang paling tinggi untuk seorang Islam adalah iman ini, nggak bisa dijual atau ditukar apapun. Ojo kumampang dadi wong Islam yen to tanpa iman. Nek katuk monggo sare mawon lho. Monggo kali sare. Kok tak nambah. Tindakno poso, tindakno zakat, ojo lali salat. Ansah ugemi dawuhe Gusti Al-Qur'an kitab suci. Ayo Urung suwi lho iki. Ning kon aku biyen ora ngene. Dhek terus belajar ya kita. Monggo sing ngantuk sare mawon. Kita niki tentunya Ning pancen konku. mung sedelo. Pindho lho wisane konku. Mbok aja gawe dosa elingo lan nyuwun panapura. Akeh tulodo ning alam donya sing lali agama. Ayo dikaji lan dilakoni tanggung bisa mongki. Ya salah antuk. Bapak Ibu yang saya hormati, iman ayo dijaga, jangan sampai hilang dari hidup dan kehidupan kita. Salat pun tadi kalau kita menyimak qiraah yang disampaikan adalah surat Ali Imran 133 dilanjutkan 134. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Karena memang benar setelah Ramadan selesai masuk Syawal, harapannya Allah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena ending dari ayat 183 la'alakum tattaqun. Ya, sekarang ini. Apakah hari ini kita sudah tergolong orang yang bertakwa? Sudah membuat dari Bu? Insya Allah. Kita lihat ciri-cirinya. Tadi 133 wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah engkau kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang hanya diberikan kepada orang yang bertakwa. Ramadan kemarin kita diajarkan untuk sering-sering istighfar, sering-sering membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus kita ucapkan. Kalau enggak bisa terlalu panjang, yang pendek aja. Astagfirullah, 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 astagfirullah sampai berubah. Astagfirullah, 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 berubah nanti. Astagfirullah, berubah, astagfirullah. Ini wong sini pinggir jalan, astagfirullah, astagfirullah.
Astagfirullah. Syukur yang bisa panjang. Astagfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala bika wa atika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya abu bika bi fadli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar bisa diajarkan kepada anak-anak kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala abdika wa wadika mastata'tu. Ngajarin anak kecil gitu. Nah anak kecil kan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kesuwen. Susah. Berarti gampang nyantel apabila diajak sambil bernyanyi. Insya Allah kalau udah hafal nyanyinya, nanti dihilangi nyanyinya, baru doanya tanpa nyanyi. Nah, doa yang sudah hafal karena di sarana dengan menyanyi gak apa-apa, itu hanya untuk belajar, untuk membuka anak kita biar mau belajar, biar cepat hafal dengan lagu seperti itu. Nah, insya Allah kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Allahumma Amin. Karena kita sudah sering satu Ramadan kita mengucapkan istighfar lebih dari 1000 bahkan 1 juta kali. Nah, kemudian Bapak Ibu di surat Al-Imran tadi ayat 34, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Karena apa? Memang takwa inilah harapan yang diinginkan oleh Allah. Ketika tapi kita jadi orang yang mukmin, diangkat derajatnya dari berpuasa menjadi orang muksin naik lagi muklis, habis muklis naik lagi jadi muttaqin, yaitu takwa. Karena inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya kemuliaan di antara kamu di hadapan Allah yaitu yang paling bertakwa, bukan paling banyak duitnya, bukan yang paling tinggi pangkatnya, bukan yang paling banyak jabatannya, tapi yang paling bertakwa. Hal ini ditegaskan lagi oleh sabda Rasul, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat wajahmu. Belum kawan mana ngomongmu dong. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat wajahmu, tidak melihat hartamu, tidak melihat jabatanmu, tidak melihat pangkat, tapi yang dilihat adalah hati dan amal perbuatanmu. Itu loh ternyata. Maka itu Pak Bu, kita nggak boleh pesimis, kita nggak boleh kecil hati ketika teman kita, ketika saudara kita jadi orang yang kaya raya, wong sing sugih breu nggak perlu. Kenapa? Belum tentu di hadapan Allah dia lebih mulia dibandingkan kita. Nggak boleh kita pesimis, walaupun dia mungkin katakanlah seorang konglomerat, uangnya berlipat-lipat, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, mereknya Alphard, istrinya cantik memikat jumlahnya 4, sarapannya soto babat, kalau makan siang bakso urat, malamnya tahu ketipat, giginya diikat kawat, orang doyan sego berkat, olahraganya biliar, kalau plesir naik pesawat sampai Amerika Serikat, setiap malam Jumat bingung boleh obat kuat, lama-lama asam uratnya kumat. Maka gak usah pesimis, gak usah ya kecil hati. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya kemuliaan di hadapan Allah yang paling bertakwa. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Dia ada musik atau gini? Nanti elektron memang. Bubuk atau gede? Malah maksudnya sakit diri ya. Satu buah lagu, ya orangnya ini sing malah sing elektronnya. Jelek berputih. Napa terwingking kasih? Apa sare? Wah, kasih. Maka bapak ya. Baca sebutnya. Nggih. Satu buah lagu takwa, monggo bapak nggih. Oke. Sing ngantuk-ngantuk kesane mboten ngantuk. Namanya bela-bela harus bersuka ria, nggak boleh nonton sing sedih, nggak boleh yang murung. Hari ini kita harus lepaskan segala sesuatu yang ada dalam hati. Ya, monggo. Minta akramakum indallahi atqakum.
Kalau salah dan jajannya yang super kenyang lain kok mahamnya ra kelebon. Iya. Pena ya. Kelas pinter. Ayo ngene iki tuwenang lah paling. Ora kesusu kok piye ngono ora. Dan miskin jangan bersedih, yang jangan sesali diri, yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya. Bukannya orang lakuannya, derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena lakuannya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Firman Tuhan yang tersiratkan dalam kitab Al-Quran, miskin dan kaya dipesan. Tuhannya itu hanya pujian dari orang-orang beriman. Juga si miskin menjalani penderitaan, berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan bersedih, yang kaya sesali diri, yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Kaya sak sore dhewe ya. Enggak, mulane sak sore dhewe kaya awake lho. iya tak sore awake dhewe. Awake dhewe wae. Kalau buat Oke. Natas merek lagu niku. Natas ya. Sinten sing nyanyi niku? Tak kira Roma Irama ngono. Kayak kenal Roma. Sing kenal ku sing nyanyi kulon. Katene tak tekoni Roma Irama ngono jawabane. Padahal sing nyanyi kulon. Bapak Ibu kembali lagi kepada takwa. Ya. Takwa yang diharapkan oleh Allah di setelah Ramadan ini. Karena ciri-cirinya alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, menginfakkan hartanya. Iki lho, kancane dhewe ya Yusran Ari Sabana. Iya, tapi ngene to kae. Iki heeh, kulon ya P3K. Cilik ya, Ta? Heeh, P3K. Iya, P3K. Pas nggak punya uang, Tepung juga iki malah WA aku dhewe lho iki. Tapi Pak Tony. dengan cara yang lain.
Itulah Iya, aku coba pertama. ngaji. Kemudian cara pertama wal kafiminal ghaid. Orangnya adalah bisa memanage nafsu marahnya, tidak dalam kemarahan, bisa mengendalikan emosinya. Orang takwa itu ya gak gampang marah, selalu senantiasa yaitu bisa memanage nafsu marahnya. Karena orang yang kuat wis bae bisa neng. mengangkat Sudah ditambahkan di grup bae bisa neng. 100 kg, tapi Bisa orang neng. yang kuat Tak adalah delok bisa aja. mengendalikan hawa nafsu Oh, bisa neng. Oke. Bisa. Sakit ya Pak Bu. Ini Kolis, Nur Kolis. Urung. Ibu-ibu di Kebal Lusiana tasnya alitalit. Wong iku wedi. Anak kecil-kecil jam 6 wong tani wae sahur lantan bangun sampai mulai dengan biasa Bapak Ibu. Karena apa ibadah seorang ibu rumah tangga sangatlah banyak sekali, maka panjenengan ibu kesempatan ibu-ibu nggak usah repot-repot puasa Senin Kamis, nggak usah repot-repot tahajud, sholat duha, kajian, baca Quran, nggak perlu ngajarin, cukup sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian taat oleh suaminya, pun itu mawon. Maka apa? Disilakan memasuki surga dari pintu mana saja yang engkau mau. Cuma itu toh, hanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat oleh suaminya, pun nggak usah repot-repot tahajud tiap malam, Tapi sing akeh. Nabi Daud, puasa dan seterusnya, cukup itu tok saja. Dengan harus bangga, ya. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Doanya seorang perempuan. Siapa perempuan itu? Pertama, doanya seorang ibu. 2, doanya seorang istri kepada suaminya. Yang ketiga, doanya seorang anak perempuan untuk orang tuanya. Nah, makanya punya anak perempuan gak usah pesimis. Aku nanti anak lanang ya. Gak usah pesimis. Berarti dikabulkan ya. Nah, saya juga 2 cewek-cewek semuanya. Gak masalah, tetap bangga doanya dikabulkan. Bapak Ibu yang saya hormati. Ciri berikutnya, orang bertakwa itu memaafkan kesalahan sesama manusia. Nah, ini loh Pak Bu. Kalau kita ini manusia punya 2 hak, hakullah, kemudian yang kedua hakul adami. Hak kepada Allah kita sudah tunaikan, kita sudah minta maaf, kita sudah minta ampun, kita sudah istighfar. Kemudian hak kepada sesama manusia, yaitu harus dengan meminta maaf jaluk sepuro. Kalau enggak pada saat acara ataupun momentum seperti ini, kadang masih malu, orang sempat dan seterusnya. Nah, maka kesempatan yang baik di momen Hari Raya Idul Fitri, Lebaran ataupun momen halal bihalal inilah kesempatan untuk mengikhlaskan, untuk memaafkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi manusia yang mau minta maaf pasti akan dimaafkan, karena Allah sendiri maha memaafkan. Kalau Allah saja memaafkan, masa kita nggak memaafkan kesalahan teman kita, saudara kita, tetangga kita? Andai tolak kita yang punya kesalahan. Sudahlah, biar lalu, biarlah berlalu. Jangan lagi ada ganjalan dalam hati, jangan ada lagi dendam dalam hati. Ikhlaskan semuanya, maka momen Lebaran ini tidak ada lagi yang mengganjal dalam hati ataupun dalam diri kita. Semuanya sudah kosong, zero. Allahumma amin. Sak lajengipun takwa niki nyun sewu Pak Bu, hanya 4 huruf, yaitu tak, kof, wau dan ya. Tak itu artinya tawadu. Tawadu itu apa sih? Tawadu itu ya tawadu. Tawadu itu adalah rendah hati, tidak sombong, tidak membanggakan diri. Karena Allah memang tidak suka hambanya yang membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai hambanya yang membanggakan diri. Apa sih yang dibanggakan? Apakah yang disombongkan? Pangkat, jabatan, semua hanya titipan. Bahkan nyawa sekalipun ini hanya titipan yang setiap saat akan diambil, kita pun tidak bisa menolaknya. Maka kalau kita belajar ilmu tasawuf, ya selalu Pak Bu, atas belajar ilmu tasawuf ya, sebagai tasawuf. Ilmu tasawuf itu kita harus mencontoh, meniru tukang parkir. Tukang parkir itu Pak Bu punya mobil banyak, mereknya ada Alphard, ada Pajero, ada Fortuner, ada Mercy, ada ya, pokoknya mewah-mewah. Tukang parkir gak sombong,
bukan milik pribadi. Maka dari itu sewu, semua yang ada dalam diri kita itu hanya titipan yang siap untuk diambil kembali kapanpun dan dimanapun Allah berkehendak. Nah ini harus tawadu. Orang takwa pertama harus tawadu. Yang kedua takwa, huruf takwa kedua adalah qaf, artinya qanaah. Qanaah itu apa sih? Ya, Qanaah. Qanaah itu artinya apa? Qanaah. Jadi qanaah itu orangnya nerima ing pandung, selalu bersyukur atas keadaan yang ada dalam dirinya, tidak pernah berangsang, tidak pernah iri, dengki, serai, tupen karo tonggone karo yang lain. Kalau saya punya mobil, alhamdulillah, tetangga belakang masih punya sepeda motor, kemana-mana hujanan. Yang motor alhamdulillah, tetangga kanan rumah saya baru punya sepeda hotel, kemana-mana hotel. Yang punya hotel, alhamdulillah, belakang rumah saya kemana-mana jalan kaki, ya nggak boleh sepeda. Yang jalan kaki alhamdulillah masih sehat, kemana-mana bisa jalan kaki, ya. Teman saya lumpuh, nggak bisa kemana-mana, jadi kembangnya amben. Sing lumpuh, jadi kembang amben, saya bersyukur, aku saya urip, walaupun lumpuh saya bisa dolanan HP, saya buka TikTok, buka Instagram, ya walaupun lumpuh. Masih bersyukur. Teman saya kemarin diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali ya kemarin puasa nggak balik-balik lagi, sampai seperti itu orang yang benar-benar qanaah, selalu bersyukur terhadap apa yang ada dalam dirinya. Itu takwa, ciri-cirinya itu qanaah. Huruf berikutnya adalah warok. Wau itu artinya warok. Warok bukan berarti warok Ponorogo atau warok Surabaya. Nek warok Ponorogo itu identik dengan orang yang sakti mondra kuno, yang ditombak ngangkat-ngangkat, disudur mantuk-mantuk, dibedil mujendil, ditabuk malah dongo, ditunggu malah nyoro, dipetik malah ngirek. Kalau dikatakan nah, oh jadi wong sekti kok ya. Orang tegas apa? Bukan seperti itu. Tapi warok yang setuju, searah warok artinya orang yang senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan yang haram. Itu namanya warok. Bahkan orang warok itu sendiri hal yang subhat sudah nggak mau ngambil, hal yang ragu-ragu udah nggak mau, itu kodok ini haram apa halal, terus nggak usah ini bajing ini halal apa haram, toh masih ragu misalnya, terus nggak usah ini ular ini haram apa halal ya. Kalau sudah ragu-ragu mundur, orang-orang udah nggak mau lagi. Lalu para masih ngombe minum-minuman keras, ben kuat pak, ben tatap pak, ben siap menghadapi segala sesuatu pak, yang nggak minder pak nggak ada. Kalau orang sudah benar-benar makan dengan gizi yang cukup, sudah latihan pasti akan kuat. Kalau pada saat tampil nggak harus minum minuman keras, karena apa, sedikit banyaknya yang namanya minuman keras tetap haram. Kalau warok masih minum minuman keras, itu bukan warok yang sejati, tapi itu warokan. Ya. Karena sedikit banyaknya tetap haram, apapun nama dan jenisnya. Kulu muskirin khamr wa kulu khamr haramun. Setiap yang memabukkan itu haram, dan setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu diharamkan. Dijelaskan lagi, ditegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsun min amalis syaitan. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dan sedekah untuk berhala itu adalah perbuatan keji, termasuk perilaku setan. Jelas ini. Jadi nggak bisa apapun namanya, mau arak Jawa, arak Bali, brandy, KTI, kopi miring, dan Red Johnny Walker, vodka, Mansion, Chivas, Regal, apa mau kulino? Orang kulino apa doyan? Menenan es tebu, es teh, es teler, es cau, es degan, menenan. Sampai cem-ceman cindil, cem-ceman kasut, cem-ceman katok, itu dobe. Tapi rukun, dia omong aja. Semua diharamkan, itu warok. Aslinya warok dalam bahasa Jawa WAROK itu singkatannya apa? Wirente ajeng ra ono kendore, kuwi jenenge warok, you know? Oh, ya understand? Warok wirente ajeng ra ono kendore, kok orok badane gede, jenggote dawa, awake cambangan, bulu dadane kaya berwewok, enggak seperti itu. Warok yang sejati orang kuat tirakat, ya kuat poso, kuat ibadah, wirente ajeng ra ono kendore. Makanya identik warok itu dengan reok Ponorogo. Reok unine
nong itu dumunung ning kepada gung itu artinya ingkang moho agung ning nong ning gung ning nong ning gung ning nong cipta dumunung marang kang moho agung ning nong cipta dumunung marang kang moho agung ning nong ning detakan jantung selama jantung berdetak selama itu ning nong ning gung ning nong ning gung. Tapi kadang salah kaprah sing burungan duduk ning nong ning gung berubah dadi blak-blakno tungtungno blak-blakno tungtungno Dedek kotang, rusak akhirnya reok orang. Makanya anak reok oblak atau kalau buat seneng. Karena festival, wah kalau seneng. Bojo kula mesti ngajak yuk. Mumpung piket sekalian kan gratis ya pakai baju piket. Mumpung piket ayo paling depan yo tak ajak anak bojo nonton festival. Nek festival tak akui, jatele wis ayu-ayu, cantik-cantik, terus gerakannya juga energi, gerakannya fantastis. Dan biar ngene, mulai awal sampai akhir kos ngene, makanya diarani blak-blakno, tungtungno, blak-blakno, tungtungno, dedek kotang, tak ada yang ngono. Untuk ning kur padahal ning cipta dumunung ingkang moho agung. Apa maksudnya? You understand? Bapak Ibu, huruf yang berikutnya setelah wow tadi yang terakhir ya, huruf ya itu adalah yakin. Yakin yang bagaimana Pak Bu? Yakin ini masih ada tingkatannya. Yakin yang pertama baru ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, dan tingkatan yang tinggi adalah hakul yakin. Ilmu yakin maksudnya bagaimana? Ketika kita dapat informasi, dapat ya input dari teman kita, kancamu si Joko tangannya keselomot gini, kita yakin dan pasti melonyok pasti melonyok. Tangannya kancamu keberdosan mercon, mesti merotol mesti yakin, ya yakin ini, ya baru ilmu yakin. Loh, ainul yakin, tangan teman kita lihat sendiri, oh iya bener ternyata tanganmu melonyok ya kena gini lah. Mata kita sendiri lihat sendiri, itu sudah ainul yakin. Loh aku yakin tangannya awake dhewe sing kena geni ngrasakne kaya kok panas dan melonyok kita rasakan sendiri, itulah hakul yakin. Maka ketika kita punya yakin dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya yakin hanya sebatas mendengar atau melihat saja. Ayo kita lakoni, ayo kita kaji, ayo kita lakoni apa yang jadi perintahnya Allah, sehingga kita benar-benar yakin bahwa Allah itu adalah benar-benar maha segala-galanya. Allahumma amin. Ketika kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakin aku tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah, aku tidak akan minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah, aku tidak akan melarikan masalah kecuali hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yakin dengan siapa yang benar. Bapak Ibu yang hormati. Jadi kembali lagi ke takwa. Kita harapan dan keinginan Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ini loh. Saat ini masalah halal bihalal. Tapi ngomongin halal bihalal ini diomongin cuma sekedar, namun 3 menit mawon halal bihalal. Saya ingin menyampaikan tentang yaitu sejarah halal bihalal itu. Karena tujuan halal bihalal agar kita menjadi takwa, dan takwa sudah dijabarkan, kita praktekkan ciri-cirinya tadi. Ya sekarang apa sih arti halal bihalal? Pertama, sejarah niki dirintis oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Sambernyowo, Pangeran Sambernyowo. Waktu itu setelah sholat Idul Fitri, Pangeran Adipati Arya Mangkunegara mengumpulkan para punggawaannya, para prajuritnya setelah sholat Id untuk mengirit biaya, ya, untuk apa istilahnya biar efektif, efisien, enggak mubadir. Ketika sudah bubar terus kembali lagi, makanya langsunglah setelah sholat Id berjejer punggawaannya, bergantian bersalaman kepada raja, dilanjutkan prajuritnya, dilanjutkan warga atau rakyatnya. Nah, tradisi itu akhirnya terus dilanjutkan, sungkeman dilakukan oleh yaitu kelompok-kelompok masyarakat ataupun keluarga-keluarga besar, paguyuban keluarga besar di tanah Jawa. Versi yang kedua, sejarah atau awal mula
halal bihalal ketika tahun 1948 pasca kemerdekaan. Indonesia baru saja merdeka 3 tahun. Muncullah beberapa pemberontakan. Ada DITII, ada TNI, ada Permesta, ada RMS, ada Partai Komunis Indonesia, ada pemberontakan yang lain muncul. Bung Karno ya jibek no, iki lagi merdeka malah pada berontak. Ini karepe piye to iki? Akhirnya memanggil salah satu kiai pendiri NU, Kiai Wahab Hasbullah, dipanggil. Ya Kiai, saya meminta saran apa nih kira-kira yang harus kita lakukan. Para elit politik kok malah podo ini piye arep memberontak negara yang baru saja merdeka. Apa ki enak itu kayak acara apa? Oh gini akhirnya Kiai Wahab Hasbullah punya usul gini aja, Bung Karno, kita undang semua elit politik ke Istana Merdeka, kita adakan acara, karena ini adalah sesuatu yang saling menuduh, saling membenci itu adalah perbuatan yang haram. Haram itu dan perbuatan yang dosa, maka kita harus halalkan dengan acara halal bihalal. Ngono ya? Iya. Oke, pokoknya saya minta jangan ikuti dari Arab, boleh bahasa Arab tapi tetap ini adalah produk Indonesia. Makanya halal bihalal ini hanya ada di negara Indonesia. Di Arab boten wonten, di Madinah boten wonten, di luar Indonesia ini boten wonten, karena ini asli produk dari negara Republik Indonesia. Maka kita harus bangga, kita harus lestarikan acara namanya halal bihalal. Akhirnya dengan pertemuan itu, ya alhamdulillah, walaupun masih ada pemberontakan tapi tidak separah pada saat itu, sudah bisa diredakan dan bisa dikurangi, sehingga Bung Karno merasa terima kasih. Kegiatan halal bihalal dilanjutkan oleh ormas-ormas masyarakat, instansi pemerintahan sampai di DKI, TGRI, di Paudi, Kecamatan Gunung Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Allahumma amin. Pak Bu. Terus apa tujuan dari halal bihalal? Tadi disampaikan oleh Mrs. of Ceremony, ya, yaitu meluruskan benang yang kusut, menjernihkan suasana yang keruh, melepaskan ikatan yang melekat dalam diri antara satu dan lain. Di tengah masih ada ganjalan dalam hati, maka dengan acara halal bihalal ini semuanya sudah lepas, tidak ada lagi ikatan, tidak ada lagi dendam, sudah jernih dan sudah tidak lagi punya rasa dendam antara satu dan lain. Allahumma amin. Bapak Ibu mengatakan sakit kula aturaken matur sembah nuwun, nyuwun nuwun wabillahi wonten dapat menjadi kula matur. Monggo kita sama-sama berdoa, mugi-mugi perjumpaan kita, pertemuan kita senantiasa dipun paringi dipun catet dados amal soleh lan dipun diri dari Allah Subhanahu wa taala. Sedaya keluarga besar PDMKI
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.